Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1721 sampai bab 1725. Kali ini perang dimenangkan. Siapa yang paling berhak mendapat pujian? Itu pasti Ye Junlin. Meski klan Baolong muncul, kemenangan telah diraih. Namun kemunculan mereka hanyalah akhir. Ye Junlin menyelesaikan 4/5 tugasnya. Terutama senjata pembunuh dewa yang memberikan ancaman terbesar. Ye Junlin menguji racunnya dan menghabiskan semua kotak energi senjata pembunuh itu. Termasuk versi yang ditingkatkan, baru pada saat itulah ancaman sebenarnya hilang. Jika tidak, senjata pembunuh dewa juga akan menjadi ancaman besar bagi klan Baolong. Tidak peduli apapun, Ye Junlin adalah orang yang paling pantas mendapatkan pujian. Dia memimpin Putri Daxia yang penuh semangat untuk membalikkan keadaan. Jadi semua orang ingin dia hidup, bahkan jika kamu mati. Saya juga harus menemukan beberapa jejak. Puluhan ribu orang mencari kemana-mana. Tapi tidak ada keajaiban, bukan saja mereka tidak melihat Ye Junlin, bahkan jejaknya pun tidak ada. Tuan telah pergi. Saya melihatnya dipukuli sampai mati dengan mata kepala saya sendiri. Betapa menakutkannya senjata dewa kematian, itu membuat orang menghilang dalam sekejap. Xiao Feng dan yang lainnya tidak mau menerima hasil ini, tapi mereka tidak punya pilihan. Saya berharap Tuhan memberkati Daxia dan mendapatkan keajaiban lainnya. Semua orang berdoa dalam hati di dalam hati. Bang bang bang. Puluhan ribu tentara menembak ke langit untuk memberi penghormatan kepada Ye Junlin. Sisi lain, setelah Su Zengji dibawa ke kerajaan Elang Perang, dia menerima kesopanan tertinggi dan perlakuan paling dermawan. Richard dan yang lainnya menyetujui semua syarat yang dia usulkan. Belum lagi daratan pulau, bahkan untuk memenuhi janji menjadikannya raja. War Eagle Nation memiliki banyak negara kecil yang berafiliasi. Di bawah lobi Richard, kerajaan Elang Perang memutuskan untuk menyerahkan salah satu negara bagian anak sungai terbesarnya kepada Su Zengji dan menjadikannya raja. Upacara menjadi raja akan dilaksanakan 7 hari lagi. Meski pertempuran ini tidak dimenangkan, namun nama Su Zengji telah menyebar ke seluruh dunia, menjadikannya orang paling populer. Kini banyak superstar wanita internasional yang datang mengunjunginya dan bersedia menjadi kekasihnya. Beberapa orang kaya dunia mendatanginya dan rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli senjata pembunuh dewa di tangannya. Semakin banyak orang datang mencari perlindungan kepada Su Zengji secara internasional. Su Zengji adalah orang biasa, tetapi dia berdiri di puncak dunia. Aku juga pantas, setidaknya aku membunuh Ye Junlin, aku sendiri yang benar-benar ingin memberitahu Li Ziran berita itu. Su Zengji tersenyum mesum. Dibandingkan dengan kegembiraan Su Zengji, Richard dan yang lainnya mengalami depresi. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama, kekuatan yang begitu kuat telah dikumpulkan. Tapi saya tidak menyangka bahwa saya akan tetap gagal pada akhirnya. Bahkan adikku hampir terbunuh. Melihat penampilan Jefferson yang menyedihkan sekarang, mau tak mau dia merasa marah. Saudaraku, tidak apa-apa, Ye Junlin sudah mati, dan balas dendamku telah dilakukan. Setelah melihat kekuatan Ye Junlin, Jefferson tahu bahwa harapannya untuk membalas dendam sangat tipis. Untungnya, ada senjata pembunuh dewa milik Su Zengji. Iya, bagaimanapun juga, kami masih mengambil keuntungan. Setidaknya Ye Junlin sudah mati. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman yang terlalu besar bagi kami di masa depan. Apa yang saya tidak tahu adalah dari mana bala bantuan terakhir dari Daxia datang. Dari siapa mereka? Richard mengusap dagunya dan berpikir. Jefferson juga berpikir. Gambaran yang terlintas di benaknya semuanya adalah Ye Junlin. Tubuhnya gemetar, mengingat apa yang terjadi pada Ye Junlin, dia sangat ketakutan. Inilah orang yang paling dia takuti sejak dia masih kecil. Dia bahkan punya perasaan yang kuat. Ye Junlin belum mati sama sekali. Suara Ye Junlin terngiang-ngiang di telinganya. Kemanapun kamu pergi, aku akan menangkapmu kembali.
Anda tidak dapat melarikan diri dari Wu Zishan saya. Jefferson menjadi semakin ketakutan, seolah-olah Ye Junlin ada di sana. Sepasang mata dalam kegelapan sedang menatapnya. Dia akan segera datang ke War Eagle Kingdom untuk membawanya kembali. Jefferson menceritakan semua ini kepada saudaranya. Dia dimarahi habis-habisan oleh Richard. Jefferson, kamu ditakuti setengah mati oleh Ye Junlin. Biar ku beritahu, Ye Junlin sudah mati, benar-benar mati, ratusan ribu orang menyaksikan dia mati. Kamu mungkin memiliki bayangan psikologis. Kemudian, Richard menemukan beberapa psikiater untuk mencerahkan dan mengobati Jefferson. Situasi yang sama terjadi pada Su Zengji. Dia adalah orang yang paling banyak ditonton di dunia. Ada dampak positifnya dan ada pula dampak negatifnya. Banyak orang yang menyebutnya pengkhianat dan pengkhianat yang membunuh rekan senegaranya sendiri. Cepat atau lambat dia akan ditangkap dan dikirim ke Daxia untuk menebus dosanya. Saya tidak tahu kenapa, tapi ketika Su Zengji mendengar ini, dia merasa sedikit panik. Saya selalu merasa ini akan terjadi. Bagaimanapun, dia punya hati nurani yang bersalah. Dia menceritakan semua ini pada Richard. Richard menyuruhnya untuk tenang. Dia sekarang menjadi anggota kerajaan Elang Perang. Dia akan segera menjadi raja. Mengapa kamu takut akan hal ini? Tak seorang pun di negeri Elang Perang yang bisa membawanya pergi. Tak seorang pun di dunia ini yang berani bertindak liar di negeri Elang Perang. Menangkap saudaranya dan Su Zengji hanyalah sebuah fantasi. Su Zengji juga perlahan-lahan merasa lega. Di manakah tempat teraman di dunia? Pasti ada War Eagle Country dalam 3 mil pertama. Dia tidak takut sama sekali sekarang. Saat Daxia tenggelam dalam kegembiraan, dia masih menghadapi berbagai masalah setelah perang. Termasuk Xiao Feng, mereka mencari keberadaan Ye Junlin. Meskipun kita telah sepenuhnya memenangkan perang ini, musuh masih banyak yang melarikan diri. Pertama, Su Zengji mengkhianati Daxia dan menggunakan senjata khusus untuk membunuh rekan senegaranya yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah pendosa Daxia. Sekarang dia telah melarikan diri ke kerajaan Perang Elang. Kedua, dua bersaudara Richard dan Jefferson. Richard adalah salah satu dalang Dominion Alliance. Identitasnya masih belum diketahui. Mereka juga berada di War Eagle Kingdom. Ketiga, Sansing dari Star Kingdom Group. Mereka adalah juga perencana penting, dan hampir semua sumber keuangan kali ini disediakan oleh mereka. Keempat, bahkan faksi Biro Perisai Langit mengirim orang untuk berpartisipasi, serta masyarakat kiamat. Yan Longwei mencantumkan musuh dari Daxia. Mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, tapi begitu kita punya kesempatan, semua orang akan membayar harga atas tindakan mereka. Semua musuh ini dikenang oleh Daxia. Ada juga para pejuang di Daxia yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, serta sekte jahat dan orang-orang jahat yang juga merupakan musuh Daxia, dan mereka semua akan mati. Mereka juga mencantumkan semua sekte jahat dan orang-orang jahat yang memiliki koneksi dengan aliansi dominator. Iya, baiklah, jika klan Baolong mengambil tindakan, semua sekte jahat ini akan disalahkan. Tapi kita hanya bisa mengawasi Su Zengji, Richard, dan lainnya. Mereka berada di kerajaan Elang Perang. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu? Hei, mereka tidak bisa bergerak untuk saat ini. Mari kita cari kesempatan nanti. Mungkin mereka tidak akan bisa bergerak dalam hidup ini. Saya mendengar bahwa Su Zengji akan menjadi raja dalam 7 hari. Kita tidak bisa pindahkan dia kalau begitu. Semua orang sepakat, wajah tertekan. Minggir. Kenapa kamu tidak pindah? 10 tahun penjara Jefferson baru saja dimulai. Dia harus kembali ke penjara. Su Zengji akan dihukum karena pengkhianatan dan akan dibawa kembali ke Daxia dan dijatuhi hukuman mati. Sudah kubilang kamu tidak bisa melarikan diri, keluar dari Gunung Wuziku. Sebuah suara terdengar dari suatu tempat di benua utara. Ye Junlin muncul. Semua saudara di istana Zentian harus dibalas. Semua saudara yang mati harus dibalas. Ye Junlin memegang pedang hitam di tangannya. Ini adalah pedang Raja Beitian. Dia membuatnya dari besi meteorit. Ini disebut Beiming. Kini Ye Junlin tidak hanya memegang pisau,
tapi juga harapan saudara-saudaranya. Apakah Ye Junlin sudah mati? Tentu saja tidak mati. Begini saja, Ye Junlin bukanlah orang bodoh, jika senjata pembunuh dewa benar-benar bisa membunuhnya. Mungkinkah dia cukup bodoh untuk menjadi sasaran dan diserang dengan senjata pembunuh? Mustahil, ini bukan cara mengkonsumsinya. Sejak menjadi komandan, Ye Junlin telah memberitahu para prajurit bahwa yang terpenting adalah tetap hidup. Tidak peduli bagaimana medan perang berubah, pikirkan tentang bertahan hidup dulu. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk hidup yang dapat terus bertarung. Oleh karena itu, Ye Junlin tidak akan menggunakan kematian untuk memakan senjata lawan. Senjata pembunuh dewa ini memang sangat ampuh dan bisa melukainya. Tidak bisa membunuhnya. Setelah mendapat kesempatan dari Master Murahan, kekuatan fisik Ye Junlin mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Saat dia dibombardir oleh senjata pembunuh Tuhan, dia sebenarnya sedang menguji kekuatan fisiknya. Dia mengukurnya, bahkan jika 80 peluru versi upgrade senjata Dewa Kematian Su Zengji mengenai dia. Anda bisa mengalahkannya sampai mati, tapi Anda tidak bisa membunuhnya. Pada saat kritis, Ye Junlin menyadari bahwa seseorang sedang menonton dalam kegelapan. Untuk memaksa mereka keluar dan mencari tahu siapa mereka. Orang-orang ini jelas merupakan klan Baolong. Ternyata mereka telah mengamati semuanya secara diam-diam sejak awal. Namun saat itu, Ye Junlin tidak tahu apakah dia musuh atau teman, jadi dia hanya bisa mengujinya. Oleh karena itu, ketika Ye Junlin melepaskan lebih dari 60 tembakan, dia menciptakan ilusi dipukuli hingga berkeping-keping. Sulit bagi orang lain, tapi itu sangat sederhana bagi Ye Junlin. Ini adalah keterampilan tempur yang diajarkan kepadanya oleh Master Xianyang, klon bayangan. Itu untuk menipu segala sesuatu dengan kecepatan ekstrim dan tampil sebagai tiruan. Jadi yang hancur berkeping-keping sebenarnya adalah tiruan. Mungkin menipu semua orang yang hadir, termasuk klan Baolong yang misterius. Dalam pandangan mereka, Ye Junlin juga hancur. Klon bayangan iblis Ye Junlin hanyalah seorang pemula, dan saat ini dia dapat melatih klon. Tentu saja, Ye Junlin tidak berusaha keras untuk mengembangkan keterampilan tempur ini. Menurutnya, itu tidak terlalu praktis dan dia fokus pada keterampilan dan teknik tempur lainnya. Sekarang sepertinya saya harus berlatih lebih banyak klon bayangan di masa depan. Terutama ketika saya mendengar Guru Xianyuan mengatakan bahwa jika klon bayangan dilatih sampai ke atas, akan ada ratusan klon. Itu adalah sesuatu yang Ye Junlin bahkan tidak bisa bayangkan. Ye Junlin dengan penasaran bertanya pada Guru Xianyuan, berapa banyak klon yang bisa dia latih? Master Ceap tidak menjawab, dia hanya mengangkat satu jari. Saat itu, Ye Junlin tidak menganggapnya serius. Tapi setiap kali dia memikirkannya nanti, dia berkeringat dingin. Apa yang diwakili oleh jari ini adalah, bahkan seorang master murahan tidak dapat digambarkan sebagai orang yang aneh. Ini seperti peri. Saat ini, Ye Junlin sedang memegang pedang perang Beiming di tangannya dan telah tiba di benua utara. Kami sangat dekat dengan negeri elang perang. Ketika dia mendengar bahwa Su Zengji akan menjadi raja, dia semakin marah dan gemetar. Su Zengji, aku tidak bisa mengampunimu, dan semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kerajaan elang perang saat itu, aku juga ingin menghukum mereka satu persatu. Ye Junlin menuju kerajaan elang perang selangkah demi selangkah. Tidak ada yang menyangka bahwa negeri elang perang akan membawa badai berdarah. Yang paling menakutkan adalah hanya ada satu orang bernama Ye Junlin. Satu orang dan satu pedang dapat menenangkan angin dan hujan, dan tidak ada Tuhan di dunia ini. Siapa bilang tidak ada yang berani berkeliaran di negeri elang perang? Pernahkah kamu bertanya padaku, Ye Junlin, sebelumnya, krisis nasional Great Xia berada di garis depan. Tidak sedikit orang yang mencabut kewarganegaraan Daxia. Negara-negara luar negeri secara aktif menerima talenta elit dari Daxia. Menurut statistik, 3 negara yang menerima talenta paling elit dari Great Xia adalah War Eagle Kingdom, East Island, dan Star Kingdom. Negara elang perang, 570.000 orang. Negara Pulau Timur, 420.000 orang.
Kerajaan bintang, 330.000 orang, angka yang tak terbayangkan. Ini benar-benar daftar besar talenta yang direkrut oleh berbagai negara. Lebih banyak lagi yang belum ditemukan. Gelombang masalah di Gritsia ini telah menguji hati banyak orang. Berapa banyak orang yang dikalahkan dan melarikan diri dari Daxia. Namun yang tidak mereka duga adalah Daxia justru menang. Jadi 99% orang dihadapkan pada situasi yang memalukan. Bisakah mereka kembali ke Daxia? Alasan mereka meninggalkan Daxia sebelumnya bukan karena mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Hanya saja Daxia berada dalam kesulitan dan akan binasa. Mereka baru saja pergi. Faktanya, bergabung dengan negara lain belum tentu menghasilkan pembangunan yang lebih baik dibandingkan di Daxia. Lagi pula, tidak semua orang adalah Su Zengji, yang bisa menjadi raja dan membuat kerajaan elang perang memenuhi semua persyaratannya. Kebanyakan orang merasa bahwa bergabung dengan negara lain tidaklah seindah yang mereka bayangkan. Negara-negara seperti negara elang perang sama sekali tidak menganggapnya sebagai milik mereka. Bayangkan saja uang, sumber daya, bakat, untungnya mereka yang punya bakat dan kemampuan bisa dimanfaatkan kembali. Namun kebanyakan orang hanya akan terjepit sampai batas tertentu. Ketika saatnya tiba ketika nilainya diperas, negara-negara ini pasti akan mengusir mereka tanpa ampun. Meskipun semua orang tidak mengatakan ini dengan mulut mereka merasakan hal yang sama seperti Ming Jing. Terutama Zhang Wentao dan keluarga Li dan Zhao lainnya yang datang ke kerajaan elang perang. Mereka lebih memahami, karena pada periode ini, kerajaan elang perang mulai menekan mereka dalam segala aspek. Dalam waktu singkat, sepertiga uang mereka telah diperas. Orang-orang dari keluarga Li dan Zhao yang melarikan diri sebenarnya bukan siapa-siapa di keluarga masing-masing. Kemampuan setiap orang sangat rata-rata, mereka perlu sastra tetapi bukan sastra, dan mereka membutuhkan seni bela diri tetapi bukan seni bela diri. Itu semua tergantung pada warisan keluarga, tanpa landasan keluarga, klan Sishu, dan bahkan kota Wushuang. Mereka bukan apa-apa. Setelah kemenangan Daxia, mereka menjadi lebih sadar akan situasi mereka. Sekarang mereka memiliki uang dan bahkan sumber daya dalam jumlah besar. Namun semuanya akan habis, keluarga tidak akan memberi mereka perbekalan yang stabil. Zhang Wentao, Li Songkui, Li Wenhai dan lainnya berkumpul untuk mendiskusikan solusi. Zhao Junfei dan Li Mengyu sendiri mendambakan kehidupan santai di luar negeri. Keduanya dengan suara bulat menyatakan keengganan mereka untuk meninggalkan negeri elang perang. Jika memungkinkan, mereka akan selalu berada di negeri elang perang. Li Songkui dan Zhang Wentao juga suka tinggal di negeri elang perang. Menurut situasi saat ini, kita pasti bisa mendapatkan makanan dan pakaian di negeri elang perang selama 4 atau 5 tahun. Tapi apa yang akan terjadi dalam 4 atau 5 tahun? Li Wenfei, yang lebih bijaksana, bertanya kepada semua orang. Ini, semua orang ragu-ragu. Mereka semua memahami bahwa sumber daya dan uang yang mereka miliki suatu hari nanti akan habis. Kalau begitu ayo kita kembali ke Daxia, Li Wenhai bertanya ragu-ragu. Tidak, itu terlalu memalukan, sekarang mereka semua menganggap kita sebagai pengkhianat, akan sangat sulit bagi kita untuk kembali ke Daxia. Selain itu, para tetua di keluarga tidak setuju. Bagaimanapun, kita adalah keturunan yang tidak layak, kita harus kembali ke Daxia. Apa yang kamu lakukan di Daxia, negara elang perang sangat bagus. Melihat semua orang tidak mau kembali, Li Wenhai berkata, saya punya solusinya. Solusi apa? Ayo. Semua orang tampak penuh harap, kita bisa terus tinggal di negeri elang perang. Kita bisa meminta uang dan sumber daya dari keluarga kita. Saya tidak percaya, orang-orang tua itu bisakah melihat kita mati? Li Wenhai bertanya, ya. Sebenarnya kakek dan nenek itu sangat jahat. Kita memang membuat mereka marah kali ini, tapi kalau terjadi sesuatu pada kita, bagaimana mereka bisa mengabaikannya? Benarkah, begitu terjadi sesuatu pada kita, orang-orang tua itu akan kita tidak terburu-buru mati? Kenapa kita tidak membawa apa yang kita inginkan? Setelah mengatakan ini, semua orang merasa lega.
Wajah semua orang menunjukkan kegembiraan. Mereka dapat terus tinggal di kerajaan elang perang dan menjadi tuan mereka. Lalu dia membenci rekan senegaranya Daxia. Yang terpenting mereka bisa terus bertambah tua. Setiap orang seperti nyamuk yang menghisap darah keluarga. Tapi mereka benar, begitu mereka dalam bahaya, Li Tianhao dan yang lainnya tidak akan pernah mengabaikannya. Ini adalah keyakinan bahwa Li Wenhai dan yang lainnya terus bertahan di negeri elang perang. Namun, setelah Li Songkui menjawab panggilan telepon, wajahnya berubah muram. Kudengar Junjun adalah seorang jenius, pengawal Yanlong di Gritsia sudah mengetahuinya. Kita harus fokus melatihnya selanjutnya. Coba pikirkan, Junjun adalah harapan masa depan Gritsia. Betapa tingginya status yang dia miliki. Air pasang mengangkat semua perahu, dan bersama dengan keluarga Li. Status keluarga Zhao juga akan meroket, mereka bahkan dapat diberikan gelar keluarga pelindung nasional. Itu benar-benar momen puncak keluarga. Kata Li Songkui, ini adalah berita yang baru saja dia dengar. Itu benar, Yan Longwei dan yang lainnya gagal menemukan keberadaan Ye Junlin. Mereka memutuskan untuk memberikan kompensasi penuh kepada keluarga Ye Junlin. Saya baru tahu bahwa Junjun adalah seorang jenius. Bertekad untuk fokus pada pelatihan, berita telah dirilis. Apa? Ekspresi semua orang yang hadir berubah. Jika ini masalahnya, maka keluarga Li dan Zhao akan lepas landas. Tidak peduli seberapa baik mereka hidup di negara elang perang, itu tidak sebaik memiliki status tertinggi di Daxia. Kalau begitu, apa gunanya tinggal di sini? Kita harus pulang secepatnya. Iya, Daxia adalah kampung halaman kita, dan kita harus kembali. Meskipun kita berada di negara asing, kita semua mereka dari Daxia. Semua orang berbalik 180 derajat. Saat ini, saya sangat ingin kembali ke Daxia. Mau kembali ke Daxia? Tidak mungkin, tiba-tiba sebuah suara muncul. Saat berikutnya, sekelompok besar orang masuk ke dalam manor. Pemimpinnya tidak lain adalah Su Zhengji. Dia adalah kentang panas sekarang. Begitu dia keluar, dia diikuti oleh banyak master. Helikopter berputar-putar di udara. War Eagle Nation tidak ingin dia mati, apalagi ditangkap oleh negara atau pasukan lain. Oleh karena itu, koefisien pertahanan di sekitar Su Zhengji adalah level tertinggi. Ikuti master sebanyak yang Anda bisa. Itu kamu. Setelah Li Songkui dan yang lainnya melihat Su Zhengji, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka kenal Su Zhengji. Saya juga tahu bahwa Su Zhengji adalah teman sekelas Ye Junlin dan keduanya. Mulai sekarang, kalian semua akan mengikutiku, dan status kewarganegaraan elang perang kalian tidak akan pernah berubah. Kata Su Zhengji sambil tersenyum. Li Wenfei dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Jika Anda benar-benar mengikuti Su Zhengji, merekalah pengkhianat sesungguhnya. Sama seperti dicap, tidak mungkin kembali ke Daxia dalam hidup ini. Jika kamu tidak setuju, mungkin tidak ada tempat bagimu di dunia ini. Jangan khawatir, setelah mengikutiku, kamu akan kaya dan mulia selama sisa hidupmu. Bahkan di kerajaan elang perang, kamu semua yang terbaik. Pada akhirnya, semua orang setuju untuk mengikuti Su Zhengji. Bersambung.